Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Yolanda Mare. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Sungguh hati kami meluap dengan penuh rasa syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih pemeliharaan-Mu bagi kami umat-Mu, kami boleh ada lagi menikmati hari yang baru di hari Jumat 23 Mei 2025 ini. Oleh karena itu ya Tuhan, di pagi yang indah ini, untuk mengawali segala aktivitas kami di hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian kecil firman-Mu untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan kami di hari ini. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati kami bermohon, anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, terlebih hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh membaca firman-Mu dengan baik, dan boleh memahami maksud dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang adalah firman kehidupan, kami berdoa dan bermohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025, sesuai mesbah keluarga GKI di Tanah Papua, terpilih dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 15 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-57. Dengan perikop pembacaan, yaitu kebangkitan tubuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan bagi kita yang dikatakan berbahagia bagi mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan serta melakukannya dalam setiap langkah kehidupannya. Renungan kita di pagi ini saya memberikan judul yaitu kemenangan atas maut. Sekali lagi, judul renungan firman Tuhan kita di pagi ini adalah kemenangan atas maut. Saudara-saudari, jemaat, dan pendengar, serta yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen, jemaat GKI Ebenezer Timika, yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hidup di dunia ini tidak terlepas dari penderitaan, pergumulan, dan pada akhirnya kematian. Namun, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus
memberikan sebuah pengharapan besar yang melampaui maut itu sendiri. Kita diajak untuk melihat bahwa di dalam Kristus, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal. Dari bacaan kita saat ini, ada 3 hal yang perlu kita ketahui yang dapat saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama ialah maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita lihat itu dalam ayatnya yang ke-54. Rasul Paulus menggambarkan perubahan yang akan dialami oleh orang percaya pada waktu kebangkitan. Tubuh yang fana akan mengenakan yang kekal. Dan ketika itu terjadi, barulah akan genap firman Tuhan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Seperti tertulis dalam Yesaya 25 ayat 8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi, jelas bagi kita, Tuhan sendiri telah mengatakannya bahwa akan meluputkan kita dari maut dan memberikan keselamatan bagi kita. Sebab dalam Kristus, kematian tidak lagi menjadi teror yang menakutkan, tapi telah dikalahkan. Seperti ular yang dicabut taringnya, maut tidak lagi punya kuasa untuk menyakiti orang percaya. Jemaat dan pendengar, serta penonton yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mungkin masih menangis di hadapan kubur orang yang kita kasihi. Tetapi firman Tuhan menegaskan, akhir hidup bukan dikubur, melainkan di kebangkitan yang mulia bersama Tuhan. Hal yang kedua ialah, sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kita lihat itu dalam ayatnya yang ke-56. Paulus menjelaskan bahwa maut memiliki sengat, dan sengat itu adalah dosa. Hukum Taurat memperlihatkan dosa, tetapi tidak menyelamatkan. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa besar kebutuhan manusia akan keselamatan. Tanpa pengampunan dosa, maut tetap menggigit. Tetapi dalam Kristus, dosa diampuni, dan kuasa maut dihancurkan. Sehingga perlu kita camkan bahwa kita tidak diselamatkan oleh usaha atau kepatuhan pada hukum, tetapi hanya oleh karena anugerah yang mengalahkan dosa. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi percayakanlah hidup kita kepada Kristus yang telah menang itu. Hal yang ketiga ialah syukur kepada Allah karena kemenangan Allah ada di dalam Kristus. Paulus tidak berhenti dengan gambaran maut dan dosa, tetapi berteriak dengan penuh kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemenangan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang telah mengalahkan maut lewat salib dan kebangkitannya. Dengan demikian, apapun yang kita hadapi hari ini, sakit penyakit, penderitaan, ketakutan akan masa depan, ingatlah bahwa kemenangan telah dijamin dalam Kristus.
Kita hidup bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai pemenang. Saudara-saudari jemaat dan pendengar, serta penonton siaran BKK, Jemaat GKI Ebenezer Timika, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 adalah merupakan seruan sukacita. Dunia boleh menekan, maut boleh mengintai, tetapi kita punya pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Mari kita jalani hidup dengan semangat kebangkitan, karena kita telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan jikalau ada dosa yang masih mengikat saudara sekalian, maka mari bawa kepada salib Kristus. Dan kita harus katakan, terima kasih Tuhan Yesus, karena kita punya Tuhan yang telah menang. Dan karena itu, kita pun akan menang. Sebab Tuhan kita telah menang atas maut dan dosa, maka kita diselamatkan dan hidup dalam kemenangan. Maka untuk itu, kuatkanlah iman dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga saat kita dipanggil Tuhan, kita pun boleh bersuka cita dalam hidup yang kekal. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan pagi ini, saya ingin mendengarkan kepada kita satu cerita ilustrasi tentang ular tanpa bisa. Suatu hari, sebuah keluarga kecil yang sedang duduk bersama di ruang tamu, tiba-tiba muncullah seekor ular yang berbisa masuk ke dalam rumah mereka. Semuanya panik tentunya. Anak-anak lari dan istrinya berteriak ketakutan. Namun tidak lama kemudian, seekor ayam jantan peliharaan keluarga ini berlari mengejar ular itu, mematuknya dengan keras dan akhirnya membunuh ular itu. Setelah ular itu mati, tetapi tubuhnya masih bergerak-gerak dan menggeliat, sehingga anak-anak masih takut melihat ular itu bergerak. Tetapi sang ayah berkata, "Tenang saja anak-anak, ular itu sudah mati. Dia hanya bergerak karena refleks saja, tetapi bisa racunnya sudah tidak berfungsi lagi. Sengatnya sudah tidak ada. Ia tak bisa menyakiti kalian lagi." Pesan dari ilustrasi cerita ini bahwa demikian juga dengan maut. Ketika Kristus bangkit dari kematian, Dia mematahkan taring dan racun atau bisa dari maut. Memang kita masih melihat kematian di dunia ini. Tubuh ini masih bisa sakit dan mati. Tapi itu hanyalah seperti ular yang sudah mati, bergerak, tetapi tidak lagi bisa menyakiti kita secara kekal. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Sehingga kita harus bertumbuh dalam iman bahwa meskipun maut masih tampak menakutkan, ia telah dikalahkan. Dan orang percaya tak perlu takut lagi. Dan untuk itu, kita harus katakan amin, bahwa kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut, sehingga kita memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakan dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan,
kami persembahkan kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau Allah yang telah menciptakan hidup dan mengalahkan maut melalui Putramu, Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami lewat siaran BKK di pagi ini. Roh Kudus kiranya menolong kami semua untuk mampu memperlakukan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Yang Maha Kudus Engkau, ya Allah, hari ini kami menghadap tahta-Mu yang kudus dengan tubuh yang masih fana, namun dengan iman yang berakar pada kemenangan kekal yang telah Engkau nyatakan. Kami bersyukur karena dosa telah kehilangan kekuatannya, maut telah kehilangan sengatnya, dan hidup kami telah dimeteraikan dalam kemenangan Kristus. Ampunilah kami bila selama ini kami hidup seakan-akan Kristus belum menang. Ampunilah kami bila kami masih jatuh dalam dosa yang sama. Ampunilah kami yang masih lebih percaya pada kekuatan dunia daripada kuasa kebangkitan. Ya Bapa, ubahlah kami hari ini. Bentuklah kami menjadi pribadi kebangkitan. Jadikan lidah kami lidah yang selalu mau mengucap syukur. Jadikan hidup kami menjadi pancaran kebenaran Injil-Mu. Dan jadikanlah gereja-Mu sebagai benteng kemenangan di tengah dunia yang sekarat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa khususnya bagi mereka yang sedang berduka, kiranya dihiburkanlah mereka dengan kepastian hidup kekal. Bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah mereka kekuatan serta pengharapan, sehingga kehidupan, kesembuhan ilahi boleh menjadi bagian mereka. Bagi mereka yang kehilangan semangat hidup, bangkitkanlah mereka dengan nafas Roh Kudus-Mu, ya Allah. Dan bagi mereka yang bersuka cita, oleh karena bertambah usia, kiranya Tuhan lengkapilah sukacita mereka dengan tubuh yang sehat serta iman yang kuat dan dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera daripada-Mu. Bagi mereka yang bersuka cita karena berbagai pencapaian, keberhasilan, baik dalam pekerjaan dan pendidikan, diberkatilah oleh Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, tolonglah mereka. Berikanlah mereka peluang untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap hamba pelayan-Mu, baik itu pendeta, penatua, syamaz, badan pelayan unsur jemaat, para pekerja gereja, BPPG jemaat, dan setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan, diberkatilah setiap pelayanan yang kami lakukan. Tambahkanlah hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh melakukan setiap pelayanan kami dengan hati yang penuh sukacita dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Keluarga-keluarga yang terus menopang para hamba-Mu, diberkatilah oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, serta keselamatan yang daripada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami pun berdoa bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, baik itu orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, para janda duda, anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, dan siapapun Tuhan yang sedang berseru memohon pertolongan Tuhan, kiranya diberkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu, Tuhan, yang tak terbatas itu. Multimedia yang setiap hari dengan penuh sukacita membantu mewartakan kabar Injil keselamatan-Mu lewat siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika, diberkatilah oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah kami,
seluruh aktivitas umat-Mu, setiap pelayanan ibadah dalam jemaat, serta setiap program-program dalam jemaat, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, di hari ini dan seterusnya, kami pertaruhkan itu dalam tangan pengasihan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Olehnya, kami mau menyerahkan diri kami kepadamu. Dan kami mau hidup dalam kemenangan yang telah Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja yang telah bangkit, kami berdoa dan berserah kepadamu. Terpuji-pujilah namamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.